Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Hari ini kami boleh bersukacita merayakan akan keselamatan kami, merayakan lawatan kasih Allah atas kehidupan kami umat manusia. Saat ini Tuhan, dari tengah-tengah Kabupaten Kepahyang, kami memohon anugerah kasih Tuhan agar kiranya kami diberikan pengertian tentang kebenaran firman-Mu akan kedatangan-Mu bagi dunia ini, agar kami boleh sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami Tuhan mampukan untuk mewujudkan apa kehendak dan misi Allah di dalam dunia ini. Bapa dalam surga, berkati kami menerima kebenaran firman-Mu di dalam Kristus Yesus yang sudah lahir bagi kami. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara saya umat Kristiani yang ada di Kepahyang ini, firman Tuhan sebagaimana tema Natal Nasional yang sudah dibuat, disusun oleh PGI dan juga KWI, tertulis pada Lukas 2 ayat 15. Saya akan bacakan mulai dari ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Tema kita, marilah kita sekarang pergi ke Betlehem. Mau ngapain ke sana? Nak ngapo, ya kan? Ada apa di Betlehem ini? Ya. Betlehem ini dari sisi sejarah memang satu kota yang tidak diperhitungkan, tetapi melahirkan banyak raja, melahirkan banyak orang-orang penting, bahkan yang menggariskan fakta-fakta sejarah. Salah satunya adalah Raja Daud, lahir di Betlehem. Bahkan Yusuf dan juga Maria adalah juga sebenarnya orang Betlehem. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus lahir di sana. Ini adalah rencana Allah, ini kehendak Allah, bahwa Betlehem yang tidak dianggap itu memiliki nilai yang luar biasa yang Tuhan berikan. Mari kita pergi ke Betlehem. Karena apa? Karena Yesus ada di sana, karena Tuhan Juru Selamat ada di sana. Bapak Ibu, sekarang kita mau kemana? Ya, kalau bahasa Latinnya dikatakan quo vadis. Kita mau kemana? Kalau pemerintahan kita yang baru sudah mengajak kita bagaimana kita mau go on menuju Indonesia emas, ya, Indonesia yang diberkati, Indonesia yang diperhitungkan dunia ini. Berarti yang pertama dari sisi keimanan kita harus tahu bahwa kita harus prepare diri kita, persiapkan diri kita menjadi Betlehem, Betlehem tempat lahirnya Yesus. Amin. Amin. Gimana? Udah lapar Bapak Ibu? Kurang semangat atau semangatnya yang kurang ya? Kita perlu membuat diri kita menjadi Betlehem itu. Kenapa dikatakan Betlehem? Kenapa? Karena tempat itu sesungguhnya tempat kecil yang diberkati, ya. Tempat yang tidak diperhitungkan tapi diberkati.
Betlehem yang berarti adalah rumah roti, rumah makanan, rumah daging. Kalau kita hubungkan bagaimana program pemerintah yang baru, ini adalah menjadi peluang yang baik bagi semua warga negara Indonesia. Ya, setiap 3.000 siswa nanti sudah dipersiapkan dapur yang menghasilkan makanan bergizi. Kepahyang apa yang bisa disapot untuk itu. Kalau curug mungkin ada sayurannya. Kalau di sini juga ada, mungkin ada tehnya. Ya. Apalagi selain itu, 4 sehat 5 sempurna itu yang akan mensuplai setiap gizi dari generasi muda, mulai dari anak-anak untuk menuju Indonesia Emas. Pertama sekali harus dibangun adalah sumber daya manusianya. Makanya kalau membuat tanaman-tanaman untuk sumber makanan itu pun harus kita persiapkan. Jangan hanya bicara baik kualitas dari luar, tapi dari dasarnya sendiri tanah itu pun harus dikelola dengan baik. Harus dikelola, jangan terlalu berusaha kita memakai pupuk-pupuk yang kimia itu. Berusahalah kembali ke alam. Ya, saudara-saudara kita yang Katolik itu sudah bekerja sama. Kalau saya bicara di Bengkulu tentang bagaimana itu bicara makanan bergizi, mulai dari penanamannya, ya, mulai dari persiapan tanahnya. Ternak juga begitu. Ya, sudah dikembangkan bagaimana ternak organik yang tidak memakai lagi hal-hal kimia di sana. Sebab hal-hal kimia banyak merusak tubuh kita. Ya, itu penelitian dan surveinya sudah jelas. Makanya untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang bisa kita support untuk bangsa kita? Saya yakinlah setiap orang Kristen yang ada di Kepahyang ini tidak akan menuntut kepada pemerintah, tetapi dia menuntut dirinya sendiri untuk memberikan apa yang terbaik kepada pemerintah. Amin. Biar Kepahyang juga maju. Ya, Kepahyang harus maju. Jangan kita begini aja deh, selesai. Enggak. Kita mau bicara tentang kemajuan. Sebab Allah yang datang itu adalah Allah yang mau memberikan keselamatan kepada kita dengan segera. Ya, marilah kita datang ke Betlehem, menemui keselamatan, menemui jalan kehidupan. Dan kita seharusnya yang sudah menerima Kristus itu, itulah yang menjadi peran dan tanggung jawab kita. Jangan bilang, Pak, kami kecil nih di Kepahyang. Apanya yang kecil? Betlehem aja diberkati. Mau terima Yesus enggak? Biarkan Kepahyang ini, jadikan dia jadi Betlehem dalam tanda kutip. Ya bukan berarti mengganti nama Kepahyang jadi Betlehem, tidak. Tetapi makna dari Betlehem itu ada di sini, lengkap semua. Apa itu? Beras ada di sini Bapak Ibu. Ada nanam padi di sini. Berapa kali panennya setahun? 2 kali setahun. Bisa dibuat 2 kali setahun, itu memang gizinya luar biasa. Unsur hara tanahnya terjaga. Atau dipaksa kita nanam padi 100 hari panen, ya, mulai dari penyemaian. Bisa. Selain itu apa lagi bahan pokok yang ada di sini? Untuk 4 sehat 5 sempurna, susu ada di sini. Produk susu ada? Ada. Susu kambing, sapi, susu kerbau. Ya, dikembangkan. Dan itu adalah hal-hal baik. Peran kita sekecil itu pun bermanfaat panjang, bermanfaat jauh, bermanfaat luar biasa untuk kemajuan bersama. Ya, sudah bisa kita nanti menyuplai untuk 3.000 siswa per hari. Untuk menyuplai dapur itu
Untuk susunya aja kira-kira kebayang bisa suplai satu dapur. Kemarin kami cerita-cerita sama Pak Dandim, ya, beliau katakan demikian. Kalau bisa gereja bergerak, kita punya peran. Kalau bisa gereja itu dapur-dapurnya, dapur-dapur yang menghasilkan sumber atau produk-produk yang bisa menambahkan energi, menambahkan gizi, mensuplai berbagai macam kebutuhan pokok. Sebab gereja adalah tubuh Kristus, ya. Gereja harus nyata memiliki peran sosialnya. Gereja harus nyata menunjukkan dirinya memiliki misi dan visi Allah yang sudah diberikan. Sebab itu sesuai dengan misi dan visi Tuhan, ya, dan juga pemerintah yang sudah digariskan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan bilang kami nggak bisa. Bethlehem juga nggak bisa. Tapi karena Allah yang berkehendak, karena Allah yang memberkati, bisa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mau ke Bethlehem Bapak Ibu? Mau? Kita mau tinggal landas, brother. Kita mau take off ini. Are you ready? Ready. Oke, baik. Kalau siap, mari jalankan. Jangan mau ketinggalan. Sebab waktu ini, zaman ini akan bergulir, berjalan terus. Tidak akan mau menunggu kita. Kitalah yang mau berlari, bahkan kalau bisa melampaui waktu. Itulah orang-orang hebat, ya. Kalau kita hanya, ya Den, gitu aja, selesailah, aku sama dengan dia, sudahlah, ya. Enggak begitu. Orang-orang hebat itu melampaui waktu. Dia ada di depan daripada zamannya. Itu baru luar biasa, ya. Dan orang-orang Kristen, orang-orang percaya seperti itu. Makanya seorang Kristen itu visioner, ya, melihat jauh ke depan dan tahu apa yang harus dilaksanakan sekarang. Itulah yang pertama panggilan Allah melalui pesan Natal. Saudara-saudara, yang berikut adalah di mana kita dilahirkan, di mana kita dibesarkan, di mana langit kita junjung, di mana bumi kita pijak. Jadikan di situ Tuhan memberkati, ya. Di mana ada orang percaya, di mana ada orang Kristen yang mengikut Kristus itu, jadikan tempat itu menjadi diberkati. Sebab kita diutus oleh Allah. Pergilah. Kita bukan disuruh untuk tunggulah, tidak. Pergilah. Maka para gembala pun mengatakan, marilah kita sekarang. Ya, jangan tunggu lama-lama, nantilah, besoklah. Khusus anak-anak muda, ya, anak-anak sekolah. Kalau sudah kebanyakan asik dengan dirinya sendiri, terkadang lupa dengan tugas tanggung jawab pada masa dia masih muda, ya. Harus ingat itu. Nantilah Pak, besoklah Mak, entarlah, kelak baik. Apa nian mama nih, ya kan? Itu jawaban. Karena asik dengan dirinya sendiri, bukan karena handphonenya nggak salah, ya, itu fasilitas. Tapi orangnya yang memakai itu perlu diberikan pengertian bagaimana dia pahami bahwa dia juga bisa menjadi berkat dengan memakai segala alat dan teknologi. Dan itu jangan. Kemajuan zaman AI, artificial intelligence, atau kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia menjadi tantangan tersendiri, tapi bagi kita harus menjadi peluang. Jangan hanya melihat tantangan itu sebagai penghalang dan penghambat,
Tapi lihatlah bahwa segala tantangan itu adalah peluang. Sebab hanya orang-orang yang menghadapi tantanganlah yang akan kuat, yang akan lebih tangkas, yang akan lebih berhikmat dan bijak. Jadi kalau ada persoalan, ya, kalau ada kesulitan, kalau ada yang membuat kita terkadang jatuh, jangan takut, berdirilah, berjalanlah, yakinlah, ya, bahwa kita bisa menghadapi itu semua. Tapi hadapi itu dengan keyakinan, hadapi itu bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berikut adalah ketaatan dalam kesederhanaan. Di kandang domba di Bethlehem yang kecil itu, kita walaupun menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi pewaris-pewaris keselamatan dan kehidupan yang kekal, jangan terlalu mencolokkan diri. Ya, ibu-ibu yang cantik-cantik semua, bapak-bapak yang ganteng-ganteng, ibu-ibu yang saya lihat di sini, gimana ya? Saya tadi coba hitung yang senyum berapa orang. Ya. Lalu saya lihat, puji syukur nggak ada yang menangis. Ya. Karena sia-sia listiknya ibu-ibu itu kalau nggak senyum. Coba senyum dulu, 1, 2, 3. Tapi jangan senyumi suami orang. Nanti salah juga ya. Artinya Bapak Ibu, mari kita bisa melihat kesederhanaan ya. Kalaupun pakai listiknya ya nggak usah terlalu menor lah. Ya, gayanya harus langit sesuai dengan ya apa yang dipakai artis idolanya, itu yang mau dia pakai. Padahal kekuatan dananya nggak cukup, suaminya dipelorotin, ya. Akhirnya suaminya dipaksain. Seharusnya suaminya ini orang jujur di kantor, tapi karena si istri tuntutannya luar biasa. Contoh, karena si istrinya hanya bekerja di rumah ya bahaya juga. Suami juga begitu. Saking perlunya A, B, C, D, pengen yang begini stylenya apa segala macam. Ya, lalu dia minta ke bendahara di rumah, Bu, perlu ini. Akhirnya selesai sudah. Kesederhanaan adalah kekuatan. Kesederhanaan sebenarnya adalah kekayaan. Justru hanya orang-orang yang bisa dibilang yang nggak tahu, yang nggak mengerti dan yang nggak paham menyebut kemewahan itulah kekayaan. Padahal tidak. Kemewahan adalah kemiskinan. Kesederhanaanlah kekayaan. Sebab dengan bertingkah sederhana kita boleh memiliki banyak teman, boleh memiliki banyak relasi. Kita bisa membangun kebersamaan walau berbeda dengan saudara-saudara kita, walau beda agama, walau beda iman, walau beda kepentingan politik sosialnya, walau beda budaya. Tapi karena kesederhanaan kita menjadi kaya sosial, kita menjadi kuat karena bersatu bersama-sama. Ya, itulah yang dicirikan oleh para gembala itu sendiri. Mereka berangkat ke Bethlehem. Apa yang mereka lakukan? Tahu pekerjaannya banyak, domba-domba harus diurusin. Posisinya juga pada musim dingin. Ya, mereka harus tinggalkan itu, mereka harus berangkat ke Bethlehem. Mereka tahu skala prioritas yang mana. Ya. Untuk itu kita dimintakan juga tahu mana yang lebih penting. Ya, mana yang lebih utama. Itu yang kita dahulukan daripada hal-hal yang lain.
Yang primer dulu, lalu yang sekunder. Itulah yang kita lihat pada bangsa kita. Ya, sumber daya manusianya dulu. Sebab sekaya apapun alam ciptaan Tuhan di Indonesia ini, di Nusantara ini, kalau SDM-nya kurang, bahaya. Untuk itu motivasi anak-anak semua. Motivasi anak-anaknya semua, Bapak Ibu, untuk belajar itu agar dia memahami, mengerti. Jangan diajari anak-anak kalau nggak pintar nanti dihukum, kalau pintar dapat hadiah. Reward and punishment. Siapa guru di sini? Shalom, ada guru di sini? Semua murid. Saya juga murid. Ya. Kan kebanyakan kan begitu kan? Anak-anak takut gak belajar karena dimarahi orang tua. Benar kan? Anak-anak ada di sini. Semua udah kakek-kakek, nenek-nenek, papa-papa, mama-mama gitu. Selalu gak ada anak-anak lagi di sini. Oh, baiklah. Gimana kira-kira? Belajar itu agar memahami. Makanya sekarang sudah beranjak disiplin itu sendiri dari reward and punishment, ya, menjadi kebaikan, strategi kebaikan yang harus dibuat. Lakukan yang baik terus lakukan yang baik, ya. Lakukan yang baik seperti Bethlehem, walaupun tidak dianggap, tapi dia menunjukkan kebaikan-kebaikan itu untuk semua orang, ya. Untuk kebaikan itu bagi semua orang. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya yakin Bapak Ibu sudah menjadi berkat di Kepahyang ini, karena Tuhan memberkati Bapak Ibu di Kepahyang ini. Amin. Amin. Maunya Kepahyang ini mau apa nanti ke depan? Mau seperti apa? Ada nggak yang punya cita-cita untuk Kepahyang lebih maju? Atau ini hanya slogan para pimpinan daerah? Apakah mereka aja yang penting untuk Kepahyang ini? Kan enggak kan? Kita loh, tanpa bersama-sama nggak ada gunanya. Harus bersama-sama bergerak, ya. Kita tunjukkan kita yang diberkati Tuhan. Kita menjadi berkat di tengah-tengah setiap fase kehidupan ini, tempat kehidupan kita masing-masing, ya. Untuk itu kiranya Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025 yang sudah kita jalani pada awal tahun 2025 ini bisa menjadi awal sukacita bagi kita, awal untuk menggapai banyak sekali berkat Allah di depan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Sekarang mari kita menjemputnya, mari kita datang kepadanya. Jangan tunggu lagi, sebab hari ini akan berlalu, hari esok juga nanti akan berganti. Mari kita kejar setiap mimpi dan impian. Mari kita songsong segala cita, asa yang sudah digariskan di tengah-tengah bangsa dan negara kita, daerah, kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, terkhusus di Kepahyang ini. Jadikan tetap adem, bukan hanya suhunya, tapi hatinya, sosial masyarakatnya tetap adem, ya. Bersama-sama Kepahyang pasti akan maju. Bersama Tuhan Kepahyang akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah memberkati kami melalui kebenaran firman. Untuk itu kami memohon berkat-Mu, sebab kami tahu tanpa Tuhan kami tidak boleh berbuat apa-apa. Tetapi oleh karena Tuhan, apapun itu bisa menjadi kemuliaan bagi Allah, bisa membagikan banyak hal di tengah-tengah kehidupan kami.
Untuk itu Tuhan berkati kami seluruh umat Tuhan, terkhusus yang ada di Kepahyang ini, agar setiap pribadi, keluarga, dan setiap pekerjaan, usaha, dan juga setiap cita-cita, rencana yang sudah dibuat, Tuhanlah yang memberkatinya. Agar kiranya ke depannya setiap saudara-saudara kami, seluruh warga penduduk yang ada di Kepahyang ini diberkati oleh Tuhan di dalam sukacita, diberkati oleh Tuhan di dalam banyak hal yang menunjukkan bahwa Tuhanlah Allah yang dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah menghantarkan kami ke tahun yang baru ini, bahkan pemerintahan baru kami. Biarlah Tuhan berkati semua, agar kiranya bangsa kami menjadi bangsa yang besar, memberkati dunia ini. Di dalam Kristus Yesus